bicara permasalahan di kampung itu sebenarnya banyak sekali Pak. Dan masyarakat ini sekarang ini sudah berada di titik ketidakpedulian juga termasuk. Karena kalau misalkan mau melapor pun juga kadang-kadang bagaimana prosedurnya nanti malah saya yang kena. Ini yang udah ada di mindset masyarakat. Jadi kadang kita tahu sesuatu hal kejahatan yang di sekitar kita, kemudian kita misalkan mau melapor nih, tapi malah takut kita sendiri yang malah terjerat gitu. Terjerat hukum gitu ya? Terjerat hukum, menjadi ibaratnya yang pelapor menjadi seperti itulah Pak intinya. Jadi enggak Pak, ini enggak, ini yang sering ini Pak. Contohnya saya bukan mencontohkan inilah Pak pribadi diri saya sendiri. Jadi kebetulan kemarin di Lubuk Tilan kita kan ada itu loh Pak, masa insiden yang meninggal. Iya. Jadi kan sebenarnya saya bukan ini ya Pak. Saya hanya kan orang-orang ini ada nih udah terupload nih di media sosial, tersebar dengan luas. Sebenarnya saya ini hanya menanggapinya seperti ini. Kan orang-orang nyalahin nih, kenapa sih main hakim sendiri? Kenapa sih nggak nunggu pihak dari kepolisian atau apa melapor? Itulah salah sendiri. Intinya yang jadi korban, ibaratnya yang kena musibah, ini malah makin dibully di media sosial itu, dibully, disalah-salahin gitu ya Pak ya. Jadi saya hanya komentar seperti ini, Pak, Bu, itu bukan ini kejadian ini spontanitas loh. Ibaratnya masyarakat ini geram, emosi yang tidak terkendali. Jadi bukan sengaja untuk dibunuh gitu sebenarnya gitu. Jadi pas kejadian itu spontanitas masyarakat yang tidak terkendali lagi, akhirnya berlebihan terjadi. Itu tengah malam loh Pak. Jadi kalau misalkan mungkin udah nggak akan terpikir lagi untuk menghubungin pihak aparat kepolisian dan keamanan gitu. Jadi akhirnya dari situ saya malah kena teror. Iya, ada bukti-bukti dari media sosial saya, malah kayaknya saya udahlah nggak usah ngomong, intinya kebenaran tuh nggak usah di inilah gitu, ibaratnya tuh nggak usah di-up gitu ya, nggak usah di ini gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, malah jadi beban saya sendiri, malah banyak yang inbox saya, Pak Kua, Pak Polres, yang apa intinya, jadi saya trauma juga. Kok makin seperti ini, malah makin seperti saya yang ditekan, padahal saya cuman bicara ibaratnya ini bukan saya menormalisasi pembunuhan atau main hakim sendiri, bukan. Hanya saja mungkin masyarakat ini panik, kemudian tanpa, nah itulah Pak, inti dari permasalahan itu. Akhirnya masyarakat ini seperti saya, udahlah biarin aja lah, nanti malah jadi beban untuk, akhirnya seperti itu memandang sebuah permasalahan di masyarakat. Kemudian balap liar lagi Pak, di sekitar kita ada anak-anak yang mohon maaf maghrib, yang seharusnya kembali ke rumah, yang seharusnya mandi, ngaji atau beribadah gitu Pak, itu kumpul-kumpul, kemudian merokok, kemudian minum-minum itu loh Pak, yang minuman yang keras itu, dan ternyata memang terbukti banyak anak-anak korbannya menjadi cuci darah. Kayak tornado, minuman tornado, minuman kemasan itulah Pak, keratindeng. Kemudian akhirnya ada kemarin di Berumbung Baru itu sakit ginjal, ya efek dari minum-minum seperti itu. Ini kan tanggung jawab kita semua, baik dalam lintas sektor, mungkin balap liar atau kumpul ini mungkin dari penegak keamanan, kemudian dari kesehatan dan keagamaan juga ya Pak Kuah. Terus apa lagi ya, banyak sih Pak, ini jadinya blank, sebenarnya banyak nih yang ada. Jadi ya, kemudian juga pun banyak sekali permasalahan di keluarga itu Pak. Pinjaman online, mungkin judi online. Pinjol ya? Iya, judi online, akhirnya berakibat suaminya tidak bekerja karena akhirnya nih malas bekerja, main HP terus, mantengin HP terus, akhirnya rumah tangga jadi hancur ya. Jadi hancur. Akhirnya istri melampiaskan dengan
mohon maaf kalau zalik selingkuh dengan hal seperti itu, ibaratnya mencari perhatian dari orang lain. Akhirnya inilah menjadi mata rantai akhirnya dari satu ini menjadi merembet ke banyak hal. Akhirnya anak nggak terurus, akhirnya anak kumpul-kumpul juga, akhirnya itu Pak. Mungkin program apa yang bisa kita bekerja sama di baik PKK kemudian di BKMT ini. Sekian mungkin sementara ini karena memang hilang nih Pak di pikiran saya. Makasih juga saya kita minta langsung untuk bicara. tanggapannya dari Pak Kapolres. Jadi ini kan memang masalah sosial. Iya Pak. Masalah sosial yang sampai ke akar rumput. Ya, termasuk anak-anak muda, itu kan masalah anak muda ya. Iya. Anak-anak muda ini kan berangkat dari keluarga. Iya. Yang perlu untuk kita perkuat pastinya dari keluarganya seperti apa, ya kan? Penguatan karakter Karakter keluarga, kedisiplinan yang oleh orang tuanya harusnya bisa diberikan ke anak. Ya, kalau saya didikan dari orang tua kan seperti itu. Maghrib masuk gitu kan, kerjakan PR malam gitu, jam 9 malam udah tidur gitu kan. Nah, saya harusnya setiap keluarga ya seperti itu. Anak-anak lah jam 9, jadi nggak perlu kita bikin peraturan pemberlakuan jam malam segala macam. Kalau berangkat dari keluarganya sendiri saja itu sudah tertib gitu kan. Nah, sekarang keluarga ini sendiri kan bermacam-macam. Ada yang longgar, ada yang ketat gitu kan. Ada yang tidak peduli ya. Ada yang tak peduli pula lagi orang tuanya. Taunya hanya bikin orang tua juga harus dibina Pak. iya gitu ya. Ya. Nah, pembinaan keluarga-keluarga ini ya itu perlu dilakukan oleh Pak Ustadz Pak ya. kolaborasi, cara berkolaborasi gitu ya. Iya, cara berkolaborasi dari sampai ke akar rumput. Iya. Ya. Nggak hanya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kan hanya beberapa orang kan. Ya kan? Polisi juga hanya berapa orang. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau kita sama-sama menciptakan lingkungan areal maupun lingkungan keluarga, ya kan? Iya. Yang bisa kita bentuk dengan tertib, anak-anaknya pasti akan jadi anak-anak yang baik, ya kan? Enggak lah yang liar-liar sampai jam 10 masih nggak jelas, udah gitu kena minuman keras pula lagi. Kan kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, ini orang tuanya pada ngapain sih? HP. Ya kan? Orang tuanya pada ngapain nih? Saya patroli, ya kan? Usia itu Udah kewalahan Pak sekarang Pak. menghadapi anaknya nakal, gitu ya. Nggak ada lagi yang sosok untuk ditakutin anak-anak itu sudah hilang. Bahkan Pak kemarin saya ada lewat ngumpul-ngumpul nih. Kalau zaman dulu kan kita mungkin ngerokok takut nih. Kalau sekarang tidak, malah kita di ini ibaratnya mengejek dengan cuit-cuit gitu Pak. Digoda. Itu kan sudah ibaratnya seperti apa lagi padahal itulah Pak yang salah satunya. Terus anak-anak sekarang, anak-anak kecil juga udah kebut-kebutan nih Pak, baru bisa belajar motor. Itu kan nggak mungkin juga kita sebagai ini ya memang berangkat dari orang tua, pun orang tua seharusnya pun juga paham bahwa anak sekian masih belum boleh naik motor sendiri, karena yang berbahaya itulah Pak. Kadang pakai sepeda listrik pergi ngaji atau sekolah itu ngebut tuh Pak. Itu bagaimana tuh Pak kira-kira ininya? Ya kalau untuk anak kan tadi misalnya kayak tadi pagi anak-anak sekolah kan saya kasih sosialisasi hukum, ya kan, tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak-anak. Ini kan kita langsung kepada subjek. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat nih kayak begal gitu kan, ada yang pelakunya masih di bawah umur, ya kan, gitu kan, mereka karena pengaruh negatif. Iya. Pak. Ya kan, diajak teman yang lebih tua, ya kan, diajak senior kelas atau segala macam, Dipaksa mungkin juga ya. dipaksa juga bisa. Ya, sebagai tantangan untuk bisa naik tingkat lah katanya begitu, harus berani melakukan ini, menjahati orang. Kejahatan itu ya. Nah, kalau orang tua tidak mengawasi anaknya sendiri, terus bagaimana? Kan gitu. Kita, orang tuanya saja tidak peduli seperti itu, saya dalam hati sendiri gitu ya, kalau melihat
anak nih melakukan kekerasan ke orang yang tak berdosa gitu kan, karena alasan begal gitu kan. Kadang-kadang saya mikir, kenapa tak undang-undang negara kita mengatur bukan anaknya yang dipidana, orang tuanya aja dipidana. Hah? Hanya bisa bikin anak aja ini kan. Ya, ada orang tua yang durhaka. Iya, Pak. Iya. Apa tuh ya, Pak? Hanya bisa bikin anak saja nih, tak bertanggung jawab membesarkan dan mendidik yang baik gitu kan. Karena saya kasihan sebenarnya kalau harus menindak mereka ini. Bukan dosa mereka gitu loh. Karena kalau anak-anak ini kan labil. Kalau tidak mendapatkan pengawasan ketat orang tua ya pasti tersesat gitu kan. Ini kan karena mereka tersesat ini. Siapa yang bertanggung jawab atas mereka tersesat? Itu yang harusnya dihukum. Ya orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya bagus, ketat, itu sekaligus memberikan upaya penjeraan ke orang tua yang nggak bisa membina seperti itulah, ya kan? Yang bisa lebih ketat ke anaknya. Sekarang nggak ada pidananya begini. Orang tua ya santai-santai nganggung, malah kadang-kadang malam yang bapaknya keluar nyari hiburan sendiri di luar, ya kan? Pulangnya pagi ya. Pulang pagi, ya kan? Judi pula lagi di luar sana, ya kan? Ya itu tadi Pak, Nah. kadang-kadang si mak-mak ini kan ngasih tahu anaknya jangan main HP banyak, tapi bapak-bapaknya ini yang Jadi susah, Pak. Ya. bapaknya main HP enggak. Ya. Ini kita sedikit Pak, kita perpendek sedikit masalah yang bilang Bu Lina tadi itu, kejadian yang di Lubuk Tilang kemarin itu. Apabila terjadi itu di tengah masyarakat, ya seperti pencurian, begalan, ya kan, entah apalah namanya kriminal gitu. Ya. Kami sebagai masyarakat itu apa yang kami buat, ini kejadian depan mata nih, apa yang harus kami buat gitu, Ya, Pak, upaya apa? gitu. upaya apa yang kami buat gitu. Ini saya bicara ke masyarakat pada umumnya ya. Ya betul. Kalau melihat tertangkap tangan, Ya. ya, melihat secara langsung, Hmm. bila kita masyarakat punya kemampuan, ya kan, Ya. untuk bisa mengamankan yang bersangkutan, silakan diamankan. Kalau misalnya tidak bisa ini, tidak mau ngambil Saya risiko, potong sebentar Pak. Saya potong sebentar. Mengamankan itu kan, ini kan orang ini kan lebih kuat gitu ya kan. Ya. Ya secara otomatis kita kan mencari sesuatu yang lebih kuat lagi dari tangan kita. Entah batu, ya kan? Ya tunggu dulu ya Bukan kan. seperti itu, Ya Pak tunggu dulu ya kan. Kalau Bukan, kita Pak, bukan yang seperti ya itu. maksudnya gini kita ya. kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, ya kan. Ya Misalnya kalau ini ada kita dua mengamankan anak kan nih, kita dua akan anak menangkap kecil. mereka kan gitu ya kan. Ini ada dua anak kecil nih berantem gitu kan. Ini kita lerai dengan Nah, anak kita. Bukan kita jadi batu kalian berhenti. Nah, bukan itu. Cari Nah. sapu berhenti. Kayak gitu. Bukan saya enggak cerita itu tadi yang masalah kriminal ini gitu. Nah, sekitar kita. Penjambretan ya kan, maling dan lain sebagainya, begal dan sebagainya itu yang harus kami perbuat di saat itu. Ya. Ini kejadian depan mata kita nih. Di saat itu kita ada di situ gitu. Ya. Apa yang harus kami buat gitu? Ya kalau memang untuk menghentikannya dan memang tanpa kita lakukan itu dia akan kabur, gitu. Ya, Ya itu sebagai upaya menangkap, menangkap. mengamankan, Nah, gitu, ya. Ya kita kalau sendirian ya tidak perlulah. Kalau sendirian Berarti kita biarkan telepon aja gitu. polisi. nah, Telepon polisi kasih tahu Telepon pasti polisi. kita yang kejar, ya. ya kan gitu ya. Supaya kita juga tidak salah dalam hal ini kan gitu ya. Tidak mengakibatkan kejadian yang tidak seharusnya gitu kan. Kita kasih tahu, kecuali nih orangnya masih piting-pitingan nih sama korban gitu kan. Pelakunya nih. Ya. Maka kita bantu korbannya. Ya kan? Sehingga lebih kuat korbannya untuk bisa mengamankan si pelakunya. Akhirnya pelaku bisa diamankan sampai polisi bisa datang. Maksudnya seperti itu. Ya kalau penjambretan ini kan mereka kan membawa alat nih, Bu. Ada yang celurit, ya kan? Jangan pula kita Ya, cari resiko. ya. Kita polisi aja nggak ambil resiko sedemikian rupa gitu kan. Kita kalau melihat pun pasti kita lihat nggak mungkin celurit. Kayak kemarin celurit, kejadian di PT Sir itu kan ada jambret itu. Ya. Ini baru ini ada juga katanya di Dayun ini. Ah. Gitu. Ya. Di Curiga ya? itu Di curiga Impres itu ada kemarin. Ustaz. Jangan pula kita asal tuduh sembarang. Kayaknya dia ini maling ini. Ku hantam lah dia kan. Kayak gitu lah Pak Ustaz. Iya. Iya. Ya, kita kalau memang merasa tidak mungkin untuk bisa mengamankan, kita hubungi polisi. Berarti Biar kita polisi yang kejar. melapor ya? Kita laporkan ke
polisi, Ya. ada Babin Kamtibmas, ada Ada Pak Irwansa gitu ya. Polres, ada 110. Iya, 110 ya. Iya. Karena mati HP-nya Pak Irwansa. Ada Pak Irwansa, gitu kan. Iya, Jadi gitu ya, tertangkap tangan, ya kan, misalnya ada maling motor, ya kan, ketangkap tangan, diketahuan dia, ya kan, di tengah-tengah pasar gitu, terakin maling, ya kan, kita amankan dia, masyarakat silakan boleh masyarakat mengamankan, namun bila seorang ini sudah sedemikian rupa tidak akan mungkin kabur lagi, jangan pula digebukin sampai hancur-hancuran gitu kan. Bantu kita kepolisian untuk mengamankan yang bersangkutan ya. Intinya sifatnya membantu pihak kepolisian sampai polisi datang bisa mengamankan yang bersangkutan. Ya dari apa itu kan ada perlawanan juga tuh Pak. Namanya orang adit apa Ya makanya kalau ya kan? sekiranya dia bakal melawan dan kitanya tidak mungkin bisa dengan Ya. tangan kosong, apalagi dia bawa senjata tajam misalnya, ya kita jangan konyol juga kan. Segera lapor polisi biar kita yang turun, ya kan, ya bantu kita ngasih informasi dia larinya kemana misalnya gitu kan. Iya. Gitu aja, nggak usah kita ambil risiko sendiri, udah tahu bawa celurit. Nah, kemudian tahu gagah berani. kemudian satu lagi Pak, kenapa masyarakat ini malas gitu, malas lapor polisi ini? Karena takut jadi saksi Pak. Iya Pak, takut berbalik Pak. Itu Tambah dia. beban sendiri. Itu. Kan repot jadinya. Nanti macam saya lapor Pak Dewan saya kan. Ya. Ya nanti Pak Dewan saya kan panggil saya lagi sebagai saksi bagaimana alur ceritanya, bagaimana kronologinya gitu lain sebagainya gitu ya kan. Jadi ini Pak yang ditakutkan oleh masyarakat itu tadi. Kadang salah ngomong ya kan bisa jadi tersangka malah gitu. Enggak lah, tidak seperti itu konsepnya Padahal mungkin ya. salah ngomongnya itu karena kurangnya pemahaman berbicara Iya. gitu Pak. Enggak lah. Kadang kan gini Pak, ya kadang kan masyarakat ini dalam ngomong itu kan kadang grogi, takut dan sebagainya gitu ya kan. Jadi menggigil kayak Menggigil lah ya kalau kulinernya gitu ya kan. Ya, tidak perlu ada ketakutan apapun karena kalau misalnya itu dipersalahkan dan sebagainya nggak akan ada yang ceritanya seperti itu gitu kan. Kalau yang kita tahunya itu ya kita tahunya sampaikan seperti itu apa adanya supaya polisi pun terbantu ya kan. Ini bukan apa-apa, nanti kalau misalnya lihat setelah lapor polisi gitu kita repot akan menjadi saksi segala macam. Ingat suatu saat kalau jadi korban tidak pidana kita membutuhkan orang lain sebagai saksi, ya kan. Itu ada karmanya. Jadi begitu kita diminta untuk jadi saksi sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita kooperatif membantu tugas kepolisian, gitu ya. Jadi kalau misalnya ingat kalau misalnya kita yang jadi korban, tidak ada yang mau jadi saksi, gimana coba, ya kan? Iya. Jadi itulah bentuk bantuannya, ya kan? Kalau merasa nanti akan menjadi repot, akan menjadi ancaman segala macam, saya rasa enggak juga sih sebenarnya. Kita kan namanya mengambil keterangan dan sebagainya tidak akan kita umumkan juga sih sebenarnya. Dijamin ya Pak kerahasiaannya. Dijamin tuh. Ya, jadi takutnya gini Pak, karena kan kalau misalkan nih hidup bertetangga, kalau di kampung-kampung itu kan ada rasa nggak enakan gitu lah sama tetangga gitu kan Pak, nggak enak nih. Padahal